Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kembali lagi di channel Babat Nusantara. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang Syekh Siti Jenar, Bapak Ilmu Hening Jawa. Bersama dengan berkembangnya masa, kemudian terjadi keelokan dari ilmu laku yang tidak disangka-sangka. Di kemudian hari, pengetahuan pasmadan tadi muncul diterima oleh karangan orang Islam. Sebab yakin kalau pengetahuan pasmadan tersebut memang menjadi mustikanya keinginan dan cita-cita yang dapat mendatangkan keselamatan, kemuliaan, ketentraman, dan hal-hal semacamnya. Oleh karena itu, pengetahuan tadi oleh orang-orang yang sudah mendapatkan pencerahan batin, yaitu Syekh Siti Jenar, yang juga menjadi pembimbing agama Islam berpangkat wali. Kemudian tercantum di dalam karya seratnya, yang kemudian disebut dengan daim, yang berasal dari kata daiwan, yang disebut di atas. Kemudian juga menjadi bagian dari sarana manembah atau penyembahan, sambil diberi tambahan julukannya. Kemudian muncullah istilah sholat daim. Sholat bahasa Arab, daim dari kata daiwan bahasa Sanskerta. Adapun kemudian ditambah istilah Arab, hanya untuk perhatian untuk mengukuhkan keyakinan murid-muridnya yang sudah meresapi agama Islam. Juga perkataan sholat kemudian terpilihlah menjadi dua perkara. Yang pertama sholat 5 waktu, yang disebut sholat syariat. Maksudnya adalah panembah lahir. Yang kedua sholat daim, itu adalah panembah batin. Maksudnya adalah mendekatkan, mengitikatkan, menunggalnya pribadi, atau disebut pula loroning atunggal, dua yang menyatu, kawula Gusti, ingsun Gusti. Kitab karangan Syekh Siti Jenar tersebut kemudian digunakan sebagai pokok pengajaran. Kemudian setelah mendapatkan perhatian orang banyak, sholat 5 waktu dan syara agama yang lain kemudian terpinggir. Bahkan kemudian tidak terajarkan sama sekali. Yang menjadi perhatian hanya lelaku sholat daim saja. Maka orang Jawa yang semula memeluk Islam, apalagi yang belum, hampir semuanya berguru kepada Syekh Siti Jenar, karena pengajarannya lebih mudah, jelas, dan nyata. Sesudah Syekh Siti Jenar mengajarkan pengetahuan pasamaden sebagai teman diskusi dan bertukar pikiran adalah Ki Ageng Pengging, yang kemudian menjadi muridnya. Dikarenakan Syekh Siti Jenar adalah mitra dalam kebaikan dari Ki Ageng Pengging, yang kemudian menjadi muridnya. Dikarenakan Syekh Siti Jenar adalah mitra dalam kebaikan dari Ki Ageng Pengging, pengetahuan pasmaden oleh Syekh Siti Jenar juga diajarkan kepada Raden Watiswara atau Pangeran Panggung, yang juga berpangkat wali. Kemudian juga diajarkan kepada Sunan Geseng atau Ki Cakrajaya yang semula bekerja menderas kelapa, menjadi murid Sunan Kalijaga, termasuk anggota Wali Songo
yang ikut menyaksikan dihukum matinya Syekh Siti Jenar. Lalu berguru kepada Sunan Panggung, asalnya dari Pagelen, Purworejo. Kemudian ajaran tersebut menyebar di Malakan oleh banyak orang. Demikian juga sahabat-sahabat Syekh Siti Jenar yang sudah terbuka rasanya oleh Syekh Siti Jenar, kemudian mendirikan perguruan-perguruan pengetahuan Pasamaden. Semakin lama semakin berkembang pesat, sehingga menyuramkan pengaruh dan penguasaan agama para wali yang sedang giat-giatnya menyebarkan Islam syara. Seandainya gerakan itu dibiarkan oleh para wali, terdapat kekhawatiran menjadi akan kosong. Pembantaian terhadap penganut ajaran Syekh Siti Jenar. Agar tidak terjadi hal yang demikian, maka Ki Ageng Pengging, Syekh Siti Jenar serta murid dan sahabatnya dijatuhkan hukuman mati dengan dipenggal lehernya dengan perintah Sultan Demak. Demikian juga Pangeran Panggung tidak ketinggalan, dipidana dimasukkan ke dalam bara api hidup-hidup di alun-alun Demak sebagai peringatan agar masyarakat merasa takut, dan kalau sudah takut mereka mau membuang ajaran Syekh Siti Jenar. Diceritakan Pangeran Panggung tidak mempan oleh amukan api dan kemudian melompat keluar dari dalam api, meninggalkan Demak. Sultan Bintara dan segenap para wali terbengong-bengong dan terkagum-kagum, serta terpengaruh kewibawaan serta kesaktian Sunan Panggung. Hanya Kapi Tenggengeng terdiam seperti tugu. Sesudah sementara waktu, Pangeran Panggung sudah jauh. Sultan dan para wali baru ingat, jika Sunan Panggung sudah pergi dari tempat pidana serta merasa kalah, disertai dengan banyak prajurit Sunan Geseng atau Ki Cakrajoyo pergi menyusul Sunan Panggung. Sultan Demak tidak mampu menahan marah dan melampiaskan kemarahannya. Sahabat serta murid-murid Syekh Siti Jenar yang bisa ditangkap di pantai. Dilakukan pengejaran besar-besaran terhadap semua orang yang dicurigai pernah mengenyam ajaran Syekh Siti Jenar. Sebagian pengikut yang tidak tertangkap pergi meninggalkan Demak mencari keselamatan. Para sahabat dan murid yang masih hidup masih tetap melestarikan ajaran dan perguruan Syekh Siti Jenar tentang pengetahuan Pasmaden, tetapi kemudian dibalut dengan pengajaran syariat Islam agar tidak diganggu gugat oleh para wali yang menjadi alat negara. Ajaran Pasamaden, olah hening. Adapun sebagian ajaran adalah sebagai berikut. Pengajaran pengetahuan Pasamaden yang kemudian disebut sholat daim, dirangkapkan dengan pengajaran sholat 5 waktu serta rukun-rukun Islam yang lain-lainnya. Pengajaran sholat daim itu di sebagian kalangan disebut wiridan, tarekat, Naqsyabaniyah, sedangkan lelaku pengajarannya disebut tafakur. Sebagian ada yang dalam pengajarannya, sebelum murid menerima pengajaran sholat daim, terlebih dahulu dilatih dengan zikir dan wirid membaca ayat-ayat suci. Oleh karena itu, pengajaran Pasamaden kemudian terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengajaran Pasamaden atau wewiritan dari para sahabat Syekh Siti Jenar yang disertai dengan pengajaran syarat rukun agama Islam. Pengajaran tadi sampai sekarang ini sudah melesat dari ajaran pokok semula. Karena itu para guru sekarang yang memperhatikan pengetahuan Pasamaden yang diberi nama tarekat, Naqsyabaniyah atau Syatriyah mengira
bahwa pengetahuan dan wewiritan tersebut berasal dari ulama di Caplakubar, Hijaz, Mekah. Kemudian para kiai dan guru tadi melaksanakan pengetahuan Pasamaden menurut ajaran Jawa yang berasal dari pengajaran Syekh Siti Jenar, atau juga para guru dan kiai tadi senang memberikan sebutan kiniai yang mengandung maksud guru yang mengajarkan ilmu setan, sedang nama kiai adalah guru yang mengajarkan ilmu para nabi. Pengajaran Pasamaden menurut Jawa, sebuah dari Ki Ageng Pengging yang tadinya dipancarkan dari pengetahuan Syekh Siti Jenar, yang kemudian diberikan peraban atau sebutan klenik, yaitu yang semula menjadi pembuka pengajaran, terletak pada pengelolaan perwatakan 5 hal, yaitu setia tahu, kesetiaan dan ketaatan atau teman bersungguh-sungguh dan jujur, teguh sentausa, adil dalam segala hal, bertanggung jawab dan tidak berkhianat, benar dalam segala perilaku dan perbuatan, sabar dan berbelas kasih kepada sesama, tidak menonjolkan atau membangun banggakan diri, jauh dari watak aniaya, pandai dalam segala pengetahuan, lebih-lebih pandai dalam membuat enak perasaan sesama, ataupun juga pandai menahan dan mengendalikan rasa amarah dan jengkelnya perasaan pribadi, tidak memiliki prinsip melik menggodahi ngelali. Kalau sudah punya dan sudah enak, lupa akan asalnya, hanya karena pengaruh harta benda yang gemerlapan. Susilo Anoraga, selalu memelihara tata krama, mengendalikan akibat penglihatan apa yang dilihat dan pengaruh pendengaran apa yang didengar kepada pihak yang terkena. Lelaku 5 hal tadi harus dilaksanakan beserta iringan puji barata dengan melaksanakan laku semedi, yaitu amesu cipta, mengeningkan teropong penglihatan, mubasyirah. Oleh karena itu, bagi pengalaman agama Jawa, bab mengenai pengetahuan Pasmaden serta lelaku 5 perkara di atas harus diajarkan kepada sesemua orang. Orang tua, tua muda tanpa memilih rendah tingginya derajat orang. Karena itu, dengan sebab mustikanya pengetahuan atau luhur-luhurnya kemanusiaan, ini apalagi tetap semedinya mampu menjalankan 5 hal yang sudah disebutkan di atas. Oleh karena kita tinggal di suasana ketentraman, sedangkan keadaan tentram menyebabkan makmur sejahtera dan kemerdekaan kita bersama. Kalau tidak demikian, sampai rusaknya dunia, kita akan tetap menanggung derita, papa dan terhina, tergilas oleh roda perputaran dunia karena kesalahan dan terkhianatan oleh perasaan kita pribadi. Ajaran Pasamedi olah ning. Adapun sebagian ajarannya adalah sebagai berikut. Pengajaran pengetahuan Pasmaden yang kemudian disebut sholat daim, dirangkapkan dengan penjagaan salat 5 waktu, serta rukun-rukun Islam yang lain-lainnya. Pengajaran sholat daim itu di sebagian kalangan disebut wiridan atau tarekat, naksaya bandia, sedangkan lelaku pengajarannya disebut tafakur. Sebagian ada yang dalam pengajarannya, sebelum murid menerima pengajaran sholat daim, terlebih dahulu dilatih dengan zikir dan wirid membaca ayat-ayat suci. Oleh karena itu, pengajaran Pasmaden kemudian terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama, pengajaran Pasmaden atau wewiritan dari para sahabat Syekh Siti Jenar, yang disertai dengan pengajaran syarah rukun agama Islam.
pengajaran tadi sampai sekarang ini sudah melesat dari ajaran pokok semula. Karena itu, para guru sekarang yang mempraktekkan pengetahuan Pasmaden yang diberi nama tarekat, Naksabandia atau Kshatriya mengira bahwa pengetahuan dan wewiritan tersebut berasal dari ulama di Jabal Qubar, Hijaz, Mekah. Kemudian para kiai dan guru tadi melaksanakan pengetahuan Pasmaden menurut ajaran Jawa yang berasal dari pengajaran Syekh Siti Jenar, atau juga para guru dan kiai tadi senang memberikan sebutan kiniai yang mengandung maksud guru yang mengajarkan ilmu setan, sedang nama kiai adalah guru yang mengajarkan ilmu para nabi. Pengajaran Pasmaden menurut Jawa buah dari Kiai Ageng Pengging yang tajinya dipancarkan dari pengetahuan Syekh Siti Jenar yang kemudian diberikan peraban atau sebutan klenik, yaitu yang semula menjadi pembuka pengajaran, terletak pada pengelolaan perwatakan 5 hal, yaitu setia tuhu, kesetiaan dan ketaatan, atau teman, bersungguh-sungguh dan jujur, teguh sentausa, adil dalam segala hal, bertanggung jawab dan tidak berkhianat, benar dalam segala perilaku dan perbuatan, sabar dan berbelas kasih kepada sesama, tidak menonjolkan atau membangga-banggakan diri, jauh dari watak aniaya, pandai dalam segala pengetahuan, lebih-lebih pandai dalam membuat enak perasaan sesama, ataupun juga pandai menahan dan mengendalikan rasa amarah dan jengkelnya perasaan pribadi, tidak memiliki prinsip melik menggondong lali. Kalau sudah punya dan sudah enak lupa akan asalnya, hanya karena pengaruh harta benda yang gemerlapan. Susilo Anuraga, selalu melihara tata krama, mengendalikan akibat penglihatan apa yang dilihat, dan pengaruh pendengaran apa yang didengar kepada pihak yang terkena. Lelaku 5 hal tadi harus dilaksanakan beserta iringan puja prata dengan melaksanakan laku semedi, yaitu amesu cipta, mengeningkan teropong penglihatan mubasyiroh. Oleh karena itu, bagi pengalaman agama Jawa, bab mengenai pengetahuan Pasmaden serta lelaku 5 perkara di atas harus diajarkan kepada semua orang, tua muda tanpa memilih rendah tingginya derajat orang. Karena itu dengan sebab mustikanya pengetahuan atau luhur-luhurnya kemanusiaan ini apalagi tetap semedinya mampu menjalankan 5 hal yang sudah disebutkan di atas. Oleh karena kita tinggal di suasana ketentraman, sedangkan keadaan tentram menyebabkan makmur sejahtera dan kemerdekaan kita bersama. Kalau tidak demikian, sampai rusaknya dunia, kita akan tetap menanggung derita, papa dan terhina, tergilas oleh roda perputaran dunia karena kesalahan dan terhianatan oleh perasaan kita pribadi. Praktek ilmu hening cara Jawa dan ilmu kesunyatan. Bab pengetahuan Pasmaden yang kemudian disebut Naksabandia dan Kshatriya, yang kemudian disebutkan sebagai wewiritan dari Syekh Siti Jenar, sudah dijelaskan di atas. Hanya saja aplikasinya tidak dijelaskan secara rinci. Di sini hanya akan menjelaskan lelaku aplikatif terhadap semedi secara Jawa yang belum terpengaruh oleh agama manapun, yaitu seperti di bawah ini. Para pembaca agar jangan keliru atau salah terima apabila ada anggapan bahwa semedi ini menghilangkan rasa hidup atau nyawa keluar dari badan wadah. Penerimaan seperti itu pada mulanya berasal dari cerita perjalanan Sri Krishna di Dwarawati
atau Sang Arjuna ketika Angraga Sukma, agar diperhatikan bahwa cerita seperti itu tetap hanya sebagai persemuan atau perlambangan, simbol bukan hal atau cerita yang sebenarnya. Adapun uraian mengenai lelaku semedi sebagai berikut. Istilah semedi sama dengan sarasa, yaitu rasa tunggal, maligining rasa, berbaur perjalanan rasa, rasa sejati, rasa ketika belum mengerti. Adapun matangnya perilaku atau pengelolaan, makarti, rasa disebabkan dari pengelolaan atau pengajaran, ataupun pengalaman-pengalaman yang terterima atau tersandang pada kehidupan seharian. Oleh karena itulah yang disebut pikir muncul akibat kelakuan pengelolaan, pengajaran atau pengalaman tadi. Pikir lalu memikirkan anggapan baik dan jelek, kemudian munculkan tata cara, penampilan dan sebagainya, yang kemudian menjadi kebiasaan, pakulinan atau adat. Apapun anggapan baik buruk yang sudah menjadi tata cara, disebabkan telah menjadi kebiasaan itu. Kalau buruk, ya betul-betul buruk. Dan kalau baik, ya memang baik sesungguhnya. Dan itu semua belum tentu, karena semua itu hanyalah kebiasaan anggapan. Adapun anggapan penganggapan belum pasti tetap, hanya menempati kebiasaan tata cara. Jadi, bukan kesejatian dan bukan kenyataan. Apa yang dimaksudkan semedi di sini? Tidak ada lain kecuali hanya mengetahui kesejatian dan kesunyatan. Adapun sarananya tidak ada lagi, kecuali hanya mengetahui atau menyilahkan anggapan dari perilaku rasa, yang disebut hilang musnahnya papan dan tulis. Ya, di situ itu tempat beradanya rasa jati yang nyata, yang pasti, yang melihat tanpa ditunjukkan, weruh tanpa tuduh. Adapun terlaksanakannya harus mengendalikan segala sesuatunya, hawa nafsu dan amarah, disertai dengan membatasi dan mengendalikan perilaku, perbuatan anggota badan, pengendalian anggota tadi, yang lebih tepat adalah dengan tidur terlentang, disertai dengan sidqa, tangan dilipat di dada seperti takbiratul ihram atau seperti orang meninggal, atau tangan lurus ke bawah, telapak tangan kiri kanan menempel pada paha kiri kanan, kaki lurus, telapak kaki kanan menumpang pada telapak kaki kiri. Maka hal itu kemudian disebut dengan saikab, suku tunggal, ataupun juga dengan mengendalikan gerakan mata, yaitu yang disebut meleng. Lelaku seperti itu dilakukan sebagai yang kuasa, mengendalikan gerak bisik cipta, gagasan, ide, olah pikir, serta mengikuti arus aliran rasa. Adapun pancernya arah pusat, penglihatan diarahkan dengan memandang puncak hidung, keluar dari antara kedua mata, yaitu di papsu, ataupun penglihatannya dilakukan harus dengan memejamkan kedua mata. Selanjutnya adalah menata keluar masuknya nafas, seperti berikut. Nafas ditarik dari arah pusar, digiring narik melebihi puncuk tenggorokan hingga sampai di susuhunan ubun-ubun. Kemudian ditahan beberapa saat. Proses pengiringan atau pengeliringan nafas tapi ibarat memiliki rasa pangkat apapun. Adapun kesungguhannya seperti yang kita angkat, itu adalah mengalirnya rasa yang kita pepet dari penggiringan nafas tadi. Kalau sudah terasa berat, penyanggaan penahanan nafas, kemudian diturunkan secara pelan-pelan. Lelaku seperti itu yang disebut sastra ceta. Maksudnya sastra adalah tajamnya pengetahuan, ceta adalah mantapnya suara di pita suara, yaitu cetak di ujung dalam dari lidah, mulut kita. Maka disebut demikian ketika kita melakukan proses penggiringan.
Nafas melebihi dada kemudian naik lagi, melebihi cetak, hingga sampai ke ubun-ubun. Kalau nafas kita tidak dikendalikan, jadi kalau hanya menurunkan jalannya nafas sendiri, tentu tidak bisa sampai di ubun-ubun. Sebab kalau sudah sampai tenggorokan langsung turun lagi. Apalagi yang disebut daiwan, yang memiliki maksud mengendalikan keluar masuknya nafas yang panjang, lagi pula disertai dengan sareh, kesadaran penuh dan utuh, serta mengucapkan mantra yang diucapkan dalam batin, yaitu ucapan hu, disertai dengan maksudnya nafas, yaitu penarikan nafas dari pusar naik sampai ubun-ubun. Kemudian ya, disertai dengan keluarnya nafas, yaitu turunnya nafas dari ubun-ubun sampai pada pusar. Naik turunnya nafas tadi melebihi dada dan cetak, pita suara. Adapun hal itu disebut sastra cetak, karena ketika mengucapkan dua mantra sastra, huya, keluarnya suara hanya di batin saja. Juga kelihatan dari kekuatan cetak tenggorokan, ucapan dan bunyi mantra atau dua penyebutan. Huya pada wirid Naksabandia berubah menjadi ucapan Hullah. Penyebutannya juga disertai dengan perjalanan nafas. Adapun wiridan Kshatriya, penyebutan tadi berbunyi La ilaha illallah, tetapi tanpa mengendalikan perjalanan nafas. Untuk masuk keluarnya nafas seperti tersebut di atas, satu angkatan hanya mampu mengeluarkan 3 kali ulang. Walau demikian, karena nafas kita sudah tidak sampai kuat melakukan lagi, karena sudah berat rasanya, mengeh-ngeh atau ngos-ngosan. Adapun kalau sudah sareh, yaitu sadar normal, ya, bisa dilaksanakan lagi. Demikian seterusnya, sampai meraba semampunya, karena semakin kuat tahan lama, semakin lebih baik. Adapun setiap satu angkatan lelaku tadi disebut tripandurat. Maksudnya tri adalah 3, pandu adalah suci, rat adalah jagat, badan, tempat. Maksudnya adalah 3 kali nafas kita dapat menghampiri jagat besar yang maha suci, bertempat di dalam suhunan. Yang dimintai yaitu yang dibahaskan dengan Paiwirong Kawula Gusti. Maksudnya, kalau nafas kita pas naik, kita berketempatan Gusti, dan ketika turun, kembali menjadi kawula. Tentang masalah ini, para pembaca hendaklah jangan salah terima. Adapun maksud disebutkan kawula Gusti, itu bukanlah nafas kita, akan tetapi daya atau kekuatan cipta kita. Jadi, semedi itu pokoknya kita harus menerapkan secara konsisten, membiasakan selalu melaksanakan keluar masuk dan naik turunnya nafas, disertai dengan menghentikan penglihatan, sebab penglihatan itu terjadi dari rasa. Semoga kali ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Rahayu, Rahayu, Rahayu.